Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing tentang VoIP, Voice over Internet Protocol. Pernahkah Anda menggunakan aplikasi Skype, Google Duo, WhatsApp, atau Line, atau mungkin Zoom untuk menghubungi rekan kerja atau keluarga? Pasti sudah cukup sering ya Anda lakukan, sebab bebas biaya dan lebih praktis untuk dilakukan. Teknologi inilah yang disebut dengan VoIP. Secara teknis, teknologi yang memungkinkan Anda melakukan komunikasi jarak jauh dengan memanfaatkan jaringan internet itulah disebut dengan VoIP, Voice over Internet Protocol. Nah, kita lihat dari fungsi daripada VoIP. Fungsi utama dan juga jadi keunggulan daripada VoIP ini adalah menghubungkan manusia antar kota, antar pulau, hingga ke benua. Bila biasanya dibutuhkan biaya yang sangat mahal untuk bisa menelpon teman, keluarga, apalagi bila tinggal di dua negara yang berbeda. VoIP adalah solusi komunikasi yang lebih terjangkau. Seiringnya perkembangan zaman, VoIP kini juga dapat melakukan pengiriman suara dan video. Pengembangan VoIP juga masih terus dilakukan agar komunikasi jarak jauh ini bisa dilakukan dengan lebih lancar, cepat, dan bebas kendala. Nah, beberapa contoh dari teknologi VoIP antara lain itu seperti Line, Messenger, WeChat, dan sebagainya, masih banyak lagi. Kemudian ada juga aplikasi yang namanya video conference. Nah, di sini seperti misalkan Zoom, Skype, dan lain-lain. Bila dijabarkan, VoIP ini sendiri memiliki 4 fungsi yang berbeda. Dimulai dengan fungsi signaling, ya, di mana VoIP bertugas untuk menerima jaringan dari si penelpon. Setelah penerima atau menerima jaringan tersebut, terjadilah inisiasi atau penyampaian percakapan. Dengan begitu, penelpon dan pendengar bisa saling berkomunikasi dengan kualitas suara yang jernih. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nah, suara analog yang diambil dari speaker perangkat ya akan dikonversikan menjadi sebuah paket data, dan kemudian paket data inilah akan dikirim melalui apakah itu hub, router dengan menggunakan jaringan internet. Paket data ini akan dikirimkan ke tempat tujuan, yakni perangkat dari si penerima telepon. Paket data ini dikirimkan ke remote destination namanya. Setelah sinyal analog diubah menjadi data digital dengan analog to digital converter atau yang disebut dengan ADC, ya, ketika data digital tersebut sudah sampai di perangkat lawan bicara, maka akan dikonversikan kembali menjadi suara analog dengan digital to analog converter atau DAC. Nah, cukup sederhana kan? Nah, perlu diingat bahwa teknologi VoIP ini bergantung sepenuhnya terhadap kualitas jaringan, baik yang dimiliki oleh si penelpon maupun si penerima telepon. Nah, adapun kelebihan dari VoIP, dari perbedaan dengan telepon konvensional, teknologi VoIP ini adalah solusi yang lebih hemat biaya. Mengapa? Ya, hal ini dikarenakan Anda hanya memerlukan modal berupa jaringan internet untuk bisa terhubung dengan lawan bicara Anda. Tidak perlu membayar tagihan telepon dan lain sebagainya. Ini juga yang menjadi daya tarik utama dari si VoIP.
Selain itu, VoIP ini memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah tersedia, memudahkan perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki jaringan tersebut karena tidak perlu lagi membayar biaya bulanan untuk menambah jaringan komunikasi suara. Paket data digital yang bisa dikompres menjadi penggunaan bandwidth VoIP yang lebih minim dibanding telepon konvensional. Nah, adapun kelemahan dari VoIP, terlepas dari kelebihan teknologi VoIP, masih banyak ruang untuk perbaikan di masa ke depan. Salah satu kelemahan dari VoIP itu adalah kualitas suara yang tidak sejenis suara pada jaringan telepon konvensional. Suara pada VoIP juga mengalami delay, artinya terdapat jeda ketika komunikasi berlangsung. Tidak bisa dipungkiri, kalau perangkat seperti komputer atau smartphone yang diperlukan untuk penggunaan teknologi VoIP ini lebih mahal dibanding perangkat telepon biasa. Nah, perkembangan teknologi VoIP saat ini dengan semakin berkembangnya teknologi dan kecepatan internet membuat penggunaan si VoIP kini makin beragam peruntukannya. Tidak hanya pada suara, kini VoIP berkembang menjadi panggilan tatap muka atau lebih dikenal dengan video call. Nah, seperti yang kita ketahui, manusia sekarang cenderung lebih suka berinteraksi tidak hanya melalui suara tetapi juga melalui video call. Video call membuat interaksi dan kolaborasi terasa lebih hidup karena tidak hanya suara yang kita rasakan. Kita juga bisa merasakan ekspresi lawan bicara seperti bertatap muka secara langsung. Kekhawatiran akan kualitas suara dan gambar terbantahkan karena semakin maraknya aplikasi video call dan bahkan saat pandemi seperti ini berevolusi menjadi meeting virtual. Nah, di mana bukan hanya dengan beberapa orang saja, bahkan kita bisa bertatap muka dengan ratusan orang sekaligus. Teknologi VoIP ini memang membutuhkan koneksi yang baik, namun sangat hemat budget ya jika dibanding dengan pesawat telepon konvensional. Nah, kira-kira itu, mudah-mudahan ini bermanfaat. Klik like jika suka dengan video ini. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.